no. Go up to your room, honey. So we have a virus with no treatment protocol and no vaccine at this time. You had a seizure this morning, Beth. She had a history of seizures No. allergies. Halo Sobat Ufi, di video kali ini gue akan menceritakan film yang sedang ramai dibicarakan belakangan ini, yaitu Contagion. Seperti judulnya, film ini berarti penularan. Film ini juga kemarin sempat disangkut pautkan dengan virus COVID-19, karena mungkin film ini membawa nama virus lainnya seperti SARS dan H1N1. Film ini juga sangat relate dengan kejadian yang terjadi saat ini. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai ceritanya. Film ini diawali di hari kedua dan diperlihatkan Beth yang sedang berada di bandara, sedang menunggu keberangkatan pesawatnya setelah melakukan kunjungan bisnis dari China. Kenapa harus selalu China? Saya tidak berani berkomentar tentang itu. Lanjut, keadaan Beth seperti kurang sehat. Dia sedang batuk-batuk dan sedikit panas. Namun dia tidak mempedulikannya dan singkat cerita dia pun sampai di rumahnya. Kemudian bertemu dengan keluarganya, suaminya Matt dan 2 orang anaknya. Di sisi lain, orang-orang mempunyai gejala seperti Beth. Kejadian ini tidak terjadi hanya di Amerika, namun terjadi di negara-negara lain. Seperti Hong Kong dengan populasi 2,1 juta jiwa. Di London, Inggris dengan populasi 8,6 juta jiwa. Di Minneapolis dengan populasi 3,3 juta jiwa. Dan di Tokyo, Jepang dengan populasi 36,6 juta jiwa. Kemudian kasus ini direspon cepat oleh seorang aktivis dunia maya dan vlogger bernama Ellen. Ia terus meriset kejadian yang terjadi di belahan dunia yang lain dengan kasus dan gejala yang sama. Dia langsung bertindak dengan cepat mendatangi sebuah kantor berita agar kasus ini dapat segera disiarkan di masyarakat, karena takutnya hal ini bisa jadi berbahaya dan akan menjadi penyakit pandemik. Namun laporan Alan ditolak kantor berita, karena Alan tidak mempunyai bukti identik untuk bisa menyebarluaskan berita ini, yang ditakutkan akan menjadi kepanikan di masyarakat, dan juga CDC belum mengambil tindakan atas kejadian ini. Alhasil, laporan Alan pun ditolak. CDC yang belum berani mengambil kasus ini menyebabkan cepatnya penularan kasus ini. Kembali ke rumah Beth yang sedang berada di dapur tiba-tiba mengalami kejang-kejang, dan suhu tubuhnya panas. Lantas ia dibawa ke rumah sakit. Namun terlambat dan Beth dinyatakan meninggal. Tidak hanya itu, ketika Matt pulang, tiba-tiba dia mendapati kabar bahwa anak bungsunya ikut terkapar. Dan sesampainya Matt di rumah, anaknya pun sudah tidak bernyawa. Langsung dokter berinisiatif untuk mengotopsi Beth, dan ternyata dokter menemukan kenyataan yang mengerikan. Dokter ingin semua diberitahu untuk menjadi bencana pandemik. Kemudian CDC mengambil tindakan walaupun sedikit lambat dan telah menyebarnya virus ini. Matt yang sudah kontak fisik dengan istrinya diisolasi di kamar guna mengetahui apakah Matt terpapar virus ini. Namun hasilnya Matt mempunyai kekebalan tubuh dan selamat dari masa inkubasi virus, dan Matt pun dibebaskan. Ia pulang ke rumahnya untuk menemui putrinya. Di lain tempat, CDC yang sedang sibuk mencari penyebabnya dan rantai virus ini. CDC juga menurunkan badan intelijen untuk turun ke lapangan untuk menelusuri jejak penyebaran yang diambil dari perjalanan Beth, yang diduga kuat menjadi orang pertama yang terpapar virus ini. Di kantor CDC, para ilmuwan sedang mencari tahu virus apa yang sedang terjadi. Mereka menyimpulkan bahwa ini seperti virus babi dan virus kelelawar yang bermutasi di tubuh manusia. Mereka harus bergegas untuk mencari vaksin untuk virus ini. Berpacu dengan banyaknya korban yang meninggal akibat virus ini, di sisi lain badan intelijen CDC ditugaskan untuk men-tracking perjalanan Beth, mencari informasi dengan melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan siapa saja yang berkontak fisik dengan Beth. Namun di perjalanan ia diculik dan dibawa ke sebuah penampungan, di mana di sana ada anak-anak dan lansia yang sedang diungsikan. Ia bertanya kenapa ia diperlakukan seperti ini. Ternyata si penculik bilang akan menjadikan dia asuransi jiwa saat vaksin nanti ditemukan. Ia ingin tempat ini diberi vaksin secepatnya. Dan di tempat lain, anggota CDC yang ditempatkan di Amerika untuk mencegah penyebaran virus semakin meluas mendapati dirinya tertular penyakit itu, dan dirinya menjadi depresi parah. Dia pasrah karena tahu umurnya tak akan lama lagi. Dan tak lama ia berbicara dengan atasannya bahwa ia tertular dan ia tak bisa melanjutkan tugasnya.
Ia ingin dirinya dan siapa saja yang sudah berkontak fisik dengannya selama 24 jam terakhir untuk dikarantina. Keadaannya semakin memburuk di rumah sakit. Tak lama ia pun meninggal dan dikuburkan massal di kantong plastik karena body bag sudah tidak tersedia. Singkat cerita, situasi semakin memburuk. Korban yang berjatuhan semakin meningkat. CDC mengambil sebuah keputusan untuk mengarantina kota itu dan militer pun dikerahkan. Kericuhan dan penjarahan mulai terjadi di kota-kota. Sudah seperti kota mati dengan vaksin yang belum ditemukan. Jika ini tidak bisa dikendalikan, maka tidak menutup kemungkinan tragedi 1907 The Priest Flu Pandemic yang merenggut jutaan jiwa akan terjadi kembali. Namun di atas keputusasaan yang terjadi, di hari ke-30 antivirus ditemukan. Tapi mereka belum berani mengambil tindakan untuk menguji coba kepada manusia. Lantas seorang peneliti memberanikan diri untuk menyuntikkan vaksin itu ke tubuhnya sendiri. Setelah melihat monyet yang berangsur membaik. Dan apakah antivirus itu berhasil? Ya, antivirus itu berhasil. Dan pemerintah mengarahkan semuanya untuk membuat vaksin sebanyak-banyaknya. Untuk didistribusikan ke seluruh dunia. Namun tentu saja vaksin itu tidak akan cukup. Di hari ke-133 dengan jumlah korban yang tak terhitung, terpaksa vaksin ini disebarkan dengan cara diundi. Karena tentunya semua orang menginginkan vaksin itu, pemerintah mengundi dengan cara melihat tanggal dan bulan lahir. Jika yang keluar 3/10, berarti orang yang lahir tak pada tanggal 3 bulan 10 akan mendapatkan vaksin tersebut. Sampai stok vaksin memenuhi permintaan. Jika sudah, vaksin akan didistribusikan tanpa pandang bulu. Namun di film ini diselipi sedikit konspirasi yang dikemukakan oleh Ellen, di mana dia mengatakan bahwa segala bentuk virus ini adalah sebuah rekayasa sebuah elit tertentu demi meraih sebuah keuntungan. Ia menegaskan bahwa pada dasarnya manusia punya imunitas alami pada segala bentuk penyakit. Tapi kenapa semakin kesini banyak penyakit yang tidak bisa dilawan oleh antibodi manusia? Jawabannya sangat mencengangkan. Ia mengemukakan bahwa penyebabnya adalah vaksin dan imunitas itu sendiri, yang di beberapa waktu kemudian mungkin akan menjadikan sesuatu penyakit baru dan akan menjadi kehancuran di masa mendatang. Dilihat dari sejarah seperti virus SARS, H1N1, dan H5N1. Virus ini saling bermutasi dan bertambahnya waktu, sehingga menjadi virus yang baru. Dan intinya ini sebuah akibat ulah manusia itu sendiri. Singkat cerita, vaksin sudah diproduksi massal dan vaksinasi sudah dilakukan secara massal dan film pun selesai. Akhir yang happy ending. Sebentar. Pasti kalian bertanya-tanya, ini jenis virus apa? Dan dari mana ini berasal? Jawabannya ada di screen credit. Diperlihatkan sebuah perusahaan berlogo AIMM, Alderson. Kalian ingat penampakan logonya sama dengan orang yang ada di pesawat yang sedang minum air putih. Dan mungkin orang ini terinfeksi. Perusahaan itu sedang melakukan pembukaan lahan dengan meratakan perpohonan. Membangunkan beberapa ekor kelelawar yang sedang hinggap di pohon itu. Kemudian kelelawar itu bermigrasi dan memakan buah pisang. Kemudian kelelawar membawa pisang itu hinggap di peternakan babi dan menjatuhkan sisa makanannya. Kemudian sisa makanannya dimakan oleh babi. Kemudian babi tersebut didistribusikan ke suatu restoran dan dimasak oleh koki di sana. Kemudian si koki yang jorok itu bersalaman dengan Beth. Dan inilah hari pertama. Ya, semuanya akan terhubung. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Jika ada request lainnya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan see you next video. Bye. Plane at the airport. No, she said she was jet lagged. The average person touches their face 3 to 5 times every waking minute. In between, we're touching doorknobs, water fountains, and each other. Beth. No, go up to your room, honey. So we have a virus with no treatment protocol and no vaccine at this time. You had a seizure this morning, Beth. She had a history of seizures, No. allergies. As of last night, there were 32 cases. Unfortunately, she did die. Right. So can I go talk to her? Mr. Amoff, your wife is dead. What are you talking about? What happened to her? What happened to her? Is there any way someone could weaponize the bird flu? Is that what we're looking at? Someone doesn't have to weaponize the bird flu. The birds are doing that.
Watch this. It's transmission, so we just need to know which direction. On day one,